ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظيم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah mengumpulkan kita kembali dalam kajian bulanan kita di Masjid An-Nur ini. Setelah alhamdulillah kita menyelesaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita berikan pahala yang puas dan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kita, menyempurnakan ibadah dan ketaatan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ibadah kita akan semakin baik dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita aturkan dari junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan lanjutkan pengajian kita dalam materi fikih pembahasan kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai sholat bagi orang yang musafir, yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Bisa dilihat pada halaman 34 dan 35. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'alus salihin fid dharain amin. Qala faslun, pasal syurutul Jum'ah, pembahasan tentang syarat pelaksanaan sholat Jumat. Jadi rahimahullah, sholat Jumat ini seperti yang kita maklumi bersama merupakan kewajiban kepada seluruh kaum muslimin pada hari Jumat. Sholat Jumat ini bukan pengganti dari sholat zuhur, tetapi memang kewajiban sholat yang dilakukan pada siang hari pada hari Jumat. Jadi ini adalah sholat yang berdiri sendiri yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan juga bersama dengan sholat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi pendapat yang kuat dari para ulama bahwa sholat Jumat ini dan khutbahnya adalah masing-masing ibadah yang berdiri sendiri, bukan
pengganti daripada sholat zuhur. Nah, sholat Jumat ini meskipun kewajibannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW masih ada di Makkah, tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat belum bisa melaksanakannya ketika berada di Makkah, yaitu karena kondisi yang tidak memungkinkan, di mana ketika di Makkah kaum muslimin dalam keadaan tertindas, tidak memiliki kebebasan dalam melaksanakan kegiatan ibadah mereka, sehingga mereka baru bisa melaksanakan sholat Jumat itu setelah hijrah ke Madinah. Dan yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat ini dari sahabat Rasulullah SAW adalah sahabat beliau yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah utusan Nabi kepada penduduk Madinah untuk menjadi dai atau menjadi pembimbing syariat Islam setelah sebelumnya orang-orang Madinah itu bersumpah setia kepada Nabi SAW pada tahun 11 Hijriah. Ya, pada tahun 11 Hijriah, ya, untuk membela Rasulullah SAW. Ya, setelah pengambilan sumpah itu, ya, mereka kemudian meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengirim seorang guru, seorang pembimbing untuk mengajarkan syariat Islam. Maka diutuslah salah seorang sahabat beliau, yaitu Mus'ab bin Umair itu. Nah, Mus'ab bin Umair itu ketika sampai di Madinah, barulah beliau menjalankan sholat Jumat bersama orang-orang Madinah. Di antara tokoh yang ikut serta ketika itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Dia salah seorang pemuka tokoh besar dari penduduk Madinah. Memang ketika itu Madinah belum semuanya masuk Islam. Ya, ada beberapa orang saja, tapi sudah cukup untuk melaksanakan sholat Jumat sehingga mereka melaksanakan sholat tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, barulah beliau kemudian melaksanakan sholat Jumat itu bersama para sahabatnya di Madinah. Nah, alhamdulillah, sholat Jumat ini meskipun bukan merupakan pengganti sholat zuhur, tapi kalau ada seorang yang terlewatkan pelaksanaan sholat Jumat, misalnya orang itu ketiduran dan sebagainya, atau dia dulu pernah lalai sehingga tidak sholat Jumat, lalu dia bertaubat, maka mengqadhanya adalah dengan melaksanakan sholat zuhur. Ya, karena itu pada hari Jumat itu pelaksanaan Jumat kan hanya sekali. Ya, jadi dia tidak mungkin pada hari yang sama melaksanakan 2 kali sholat Jumat. Ya, kecuali kalau ada sholat Jumat dia belum selesai dilakukan terus dia ikut lagi, nah, maka itu mungkin bisa. Tapi kalau kondisi kita sekarang di Indonesia kan tidak mungkin, ya. Kalau kita sudah selesai di satu Jumat, kemudian kita mau masjid lain, kemungkinan besar juga sudah mau selesai, ya. Kecuali memang ada di salah sebuah negara Islam, yaitu di Tunisia. Tunisia ini letaknya di Afrika Utara. Jadi negara-negara Afrika Utara itu adalah bangsa Arab, yaitu negara misalnya Tunisia, Aljazair, Maroko, ya, Mauritania, itu wilayahnya ada di Afrika Utara. Nah, orang Tunisia itu, ya, dalam pelaksanaan sholat Jumat
Mereka melaksanakan sholat Jumat itu 3 gelombang. Ya, 3 gelombang. Jadi gelombang pertama di awal waktu seperti kita, kemudian nanti jam 1, kemudian jam 2. Ya, tetapi pelaksanaan Jumatnya itu dalam satu masjid ya hanya sekali. Cuma nanti di masjid itu ada pengumuman bahwa sholat Jumatnya adalah dilakukan pada salah satu gelombang tersebut. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin masih bisa itu kodoknya. Misalnya kita sholat Jumat di gelombang pertama, terus kodoknya nanti kita di gelombang kedua atau gelombang ketiga. Nah, kalau di Indonesia kan tidak mungkin. Ya, jadi karena tidak mungkin maka dikodoknya adalah dengan sholat zuhur. Dikodoknya dengan sholat. Orang yang tidak wajib sholat Jumat, maka mereka melaksanakannya adalah sholat zuhur. Misalnya orang perempuan itu kaum muslimah tidak wajib sholat Jumat, maka mereka melaksanakannya adalah sholat zuhur. Begitu juga misalnya ada orang yang sakit, yang bisa pergi ke masjid, maka dia melaksanakannya adalah dengan sholat zuhur. Ya. Dan sholat zuhurnya dikerjakan secara lengkap, yaitu 4 rakaat, bukan dikerjakan 2 rakaat seperti sholat Jumat. Ya, ini. Kemudian rahimahullah, sholat Jumat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Ya, syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Jadi kalau 7 perkara ini terpenuhi pada seseorang, maka dia wajib sholat Jumat. Ya, kalau tidak terpenuhi, maka tidak wajib sholat Jumat. Nah, syarat wajib ini tidak disebutkan di dalam kitab ini. Ya, tapi saya sampaikan saja. Jadi syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama adalah Islam. Jadi yang kalau ada orang Islam maka dia wajib sholat Jumat. Ya, karena tentu saja sholat ini kan ibadah, tidak diwajibkan kecuali kepada orang Islam. Yang kedua syaratnya adalah telah balik. Sebagaimana juga dalam sholat biasa, maka kalau ada anak yang masih kecil, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, tapi kalau misalnya ada anak ya belum balik, tiba-tiba misalnya di tengah pelaksanaan sholat Jumat, ya anak itu menjadi balik, maka dia harus segera kemudian melaksanakan sholat Jumat. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, syarat wajib sholat Jumat itu adalah berakal sehat. Jadi kalau orang tidak berakal sehat, misalnya orang gila atau orang pingsan, ya atau orang mabuk dan lain sebagainya, maka dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, jadi mulai yang kalau 1, 2, 3 ini kan umum ya, umum semua ibadah begitu. Yang keempat, sholat Jumat itu disyaratkan bagi laki-laki. Ya, kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. Ya, tapi mereka tetap wajib sholat zuhur. Ya, mereka sholat zuhur di rumah mereka masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, yang kelima, bahwa sholat Jumat ini diwajibkan kepada orang yang merdeka. Ya, kalau orang itu adalah hamba sahaya, orang yang hamba sahaya, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, budak dan para hamba sahaya itu tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang keenam adalah sehat badannya. Jadi kalau ada orang yang sakit, yang kalau dia datang ke masjid itu akan merasakan kesulitan yang besar, maka orang itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi orang yang sakit itu wajib melaksanakan sholat zuhur. Ya, yang ke-7, yang terakhir yang ke-7,
adalah orang sholat Jumat itu diwajibkan kepada seorang yang mukim. Ya, orang yang mukim. Jadi kalau dia musafir maka tidak wajib Jumat. Dan yang dimaksud dengan mukim itu adalah orang yang berada di sebuah wilayah yang dia nanti cepat atau lambat akan kembali lagi ke tempat asalnya. Ya, jadi dia tidak menetap di situ. Meskipun misalnya dia di situ bertahun-tahun. Ya, misalnya ada orang ditugaskan dalam pekerjaannya, misalnya aslinya Palembang, terus dimutasi ke Lampung. Nah, selama di Lampung maka orang itu namanya orang mukim. Ya, orang mukim. Karena nanti misalnya selesai mutasi sudah 2 tahun dia balik lagi ke Palembang. Ya, namanya orang mukim. Orang mukim seperti ini wajib sholat Jumat. Ya, wajib sholat Jumat. Tetapi orang mukim seperti ini hadirin itu tidak dihitung dalam syarat 40 orang dalam Jumatan itu. Seperti yang kita ketahui nanti akan kita bahas juga, dalam Jumatan itu disyaratkan kehadiran 40 orang. Ya, disyaratkan kehadiran 40 orang. Nah, orang yang statusnya mungkin seperti tadi, ya, yang dia berada di sebuah tempat, tinggal dia di situ, tapi kalau sudah selesai tugasnya dia akan balik lagi, atau di waktu misalnya ada waktu lenggang, waktu senggang yang panjang dia pulang ke tempat asalnya. Nah, itu orang itu namanya orang mukim. Dia wajib melaksanakan sholat Jumat, wajib ikut serta dalam sholat Jumat. Tapi dia tidak dihitung. Dalam yang 40 orang itu. Nah, terus yang dihitung siapa? Ya, yang dihitung itu ada istilah yang ketiga dalam masalah ini. Istilah pertama tadi ada musafir, yang kedua mukim, yang ketiga namanya mustautin. Ini istilahnya agak asing, Pak, ya. Mustautin itu kalau bisa saya terjemahkan adalah orang asli situ, orang memang tempatnya di situ, orang tempatan. Jadi dia keluarganya yang di situ. Nanti kalau mati dia dikuburnya di tempat itu. Ya, kalau dia ada waktu kosong apa dari pekerjaan atau dari usahanya, dia pulangnya ya ke situ. Nah, orang yang seperti itu namanya mustautin. Ya, orang mustautin. Dan mustautin inilah yang dihitung dalam 40 orang. Ya, jadi misalnya saya aslinya Lampung, pergi ke Palembang 1 minggu, ya, untuk ngajar begitu. Nanti kan hari Jumat, saya wajib nggak sholat Jumat saya? Wajib saya, ya, karena saya mukim di sini. Tapi saya dicatat nggak dalam 40 orang itu? Nggak dihitung. Terus yang dihitung siapa? Ya, orang-orang yang sekitar masjid itu lah, orang tetapan situ. Ya, jadi mukim itu adalah yang bertempat di sana. Batasan mukim itu hadirin adalah orang yang tinggal atau berniat tinggal di wilayah itu, ya, selama lebih dari 4 hari. Jadi dikatakan orang itu mukim kalau dia tinggal di tempat itu di atas 4 hari. Kalau dia tinggal di tempat itu selama 4 hari atau kurang, dia tidak disebut mukim, dia masih disebut musafir. Jadi seperti saya dari Lampung, jaraknya kan jauh lebih dari 82 kilo, lebih dari jarak kosong. Maka saya musafir. Tapi ketika saya berniat tinggal di Palembang ini seminggu,
maka saya bukan musafir lagi, maka saya statusnya berubah menjadi mukim. Tapi kalau saya di tempat ini, di Palembang ini, rencananya cuma 4 hari atau kurang, maka saya masih dihukumi sebagai musafir. Maka saya masih dianggap sebagai musafir. Ya, nah kalau saya musafir, wajib tidak sholat Jumat? Tidak wajib. Ya, kalau saya musafir, maka saya tidak wajib sholat Jumat. Ya, yang wajib Jumat itu mukim dan mustautin. Tapi yang mukim nggak dihitung sebagai orang yang sholat Jumat. Yang dihitungnya itu yang mustautin, orang tetap situ. Makanya nanti akan ada juga di sini syarat dilaksanakannya Jumatan itu adalah di tempat yang ada orang mustautinnya, di tempat atau di wilayah, di daerah. Kalau kita mau melaksanakan Jumatan, ada tak mustautin di situ? Ya, ada tidak orang mustautin di situ? Gitu. Ya, kalau tidak ada mustautin di situ, maka sholat Jumatnya tidak sah. Karena apa? Kurang dari 40, kan? Gitu. Kurang dari 40. Nah, ini apa namanya? Yang disebut dengan syarat Jumat itu ya. Jadi Jumatan itu syarat ketujuhnya adalah mukim. Mukim itu adalah orang yang tinggal di sebuah wilayah lebih dari 4 hari, tapi dia nanti akan kembali lagi ke tempat asalnya. Maka orang seperti itu namanya orang mukim. Tapi kalau dia tidak ada rencana kembali lagi ke tempat asalnya, dia akan hiduplah di situ. Kalau mati ya dikuburnya di situ, harta dan keluarganya juga di situ, maka berubah dia menjadi mustautin. Ya, kalau ini kan mustautin semua, meskipun ada yang nasabnya macam-macam ya. Nah, tapi kalau udah paling kan sudah hidup cukup teori sudah meninggalnya kalau bukan di sini kan. Jadi mustautin, jadi dihitung ini dalam Jumat. Kalau saya tidak, saya dihitungnya di Lampung. Nah, seperti itu. Itulah 7 syarat sholat Jumat. Ya, nah, di sini ingin saya sampaikan juga tadi dikatakan bahwa musafir itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, ya, gitu. Tapi musafir yang tidak wajib Jumatan itu adalah jika musafir itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan wilayahnya sebelum sholat subuh. Ya, jadi misalnya ada kita tinggal di Palembang, mau pergi ke Lampung atau mau pergi ke Jakarta, kan jaraknya jauh. Ya, dari sini Jakarta kan butuh berapa jam, pasti Jumatannya kelewat. Nah, kalau dia hari itu ingin mengambil keringanan untuk tidak Jumatan di jalan, maka dia ke Jakartanya itu harus berangkat meninggalkan rumahnya atau meninggalkan wilayahnya sebelum sholat subuh. Jadi tidak baca berangkat baru subuh ini tidak boleh. Karena apa? Karena kewajiban sholat Jumat itu ya berlaku dengan datangnya sholat subuh. Kewajiban pelaksanaan sholat Jumat itu datangnya atau ditetapkannya atau berlakunya dengan datangnya atau masuknya sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh masuk, berarti orang yang ada di situ wajib Jumatan. Ya, jadi kita begini ya, kita di sini, subuh kan di sini. Berarti kita ini orang wajib sholat Jumat di sini, di tempat ini, di wilayah kita dekat sini.
Nah, jadi dengan masuknya sholat subuh, kenapa kok dengan masuknya sholat subuh? Karena sholat ini namanya kan sholat Jumat, sholat pada hari Jumat, ya. Nah, hari di dalam bahasa Arab itu disebut untuk waktu dari 24 jam ini yang siang. Jadi 24 jam ini kan dibagi dua, ada malam, ada siang. Malam itu dimulainya dari tadi malam maghrib. Ini hari Selasa ya. Ini hari Selasa. Selasa ini ada siang, ada malam. Yang malamnya kapan malam Selasa itu? Tadi malam kan malam Selasa. Malamnya untuk Selasa itu tadi malam. Dimulainya kapan? Maghrib ya. Dengan masuknya maghrib, kita berarti sudah meninggalkan Senin masuk ke Selasa. Ya, gitu Pak ya. Itu dalam syariat kan gitu-gitunya. Kalau udah masuk maghrib berarti pergantian hari. Nah, hari itu kalau dalam syariat dimulainya malam dulu. Setelah malam baru siang, kan begitu Pak. Ya. Nah, jadi malam itu mulainya kapan? Mulainya maghrib, dari malam. Sampai kapan malam itu batasnya? Sampai kapan Pak malam itu? Sampai subuh. Sampai subuh. Kalau masuk subuh itu sudah berarti dimulai siang. Masuk subuh itu sudah dimulai siang hari. Di siang hari itu dimulai subuh. Makanya kalau kita puasa, mulainya kapan? Subuh kan? Kita kalau puasa mulainya kapan? Subuh. Kalau malam kita nggak puasa kan? Kita puasa bukan siang. Kita puasa itu siang. Dimulainya kapan? Habis kapan masuknya subuh sampai kapan terakhirnya maghrib. Nah kan gitu. Jadi mulainya itu adalah subuh, siang itu sampai maghrib. Makanya subuh ini bapak-bapak di dalam syariat itu dihitungnya sholat siang subuh ini. Meskipun masih gelap, tapi dihitungnya sebagai sholat siang. Nah, kembali lagi ke sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat pada hari Jumat. Hari itu yang namanya hari, dalam Islamnya adalah yaum. Hari itu kalau dalam bahasa Arab dimaksudkan untuk siangnya. Kalau malamnya dalam bahasa Arab namanya lailun atau lailatun. Itu artinya malam. Jadi hari Jumat ini adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Maka kalau seseorang sudah masuk harinya, hari Jumatnya, maka dia wajib sholat. Seperti kita sholat duhur. Sholat duhur itu wajibnya itu dengan masuk waktu duhur. Dengan masuk waktu duhur. Jadi kalau sekarang kita ini belum masuk duhur, kita sudah wajib duhur belum? Belum. Nanti kalau masuk duhur jam 12, ya kurang berapa gitu, ya kurang 5 menit, maka baru kita wajib sholat duhur. Dan Jumat juga begitu. Kalau dia sudah masuk harinya, baru dia wajib sholat Jumat. Memang pelaksanaannya nanti siang-siang. Itu maka kembali lagi tadi musafir tadi Pak. Musafir itu kalau dia berpergian dan ingin supaya tidak sholat Jumat di jalan, maka dia harus meninggalkan rumah atau wilayahnya sebelum diwajibkan Jumat, sebelum dia memiliki tanggung jawab untuk sholat Jumat. Kapan seorang itu punya kewajiban atau tanggung jawab melaksanakan Jumat? Kalau dia ketemu siang hari Jumat. Kapan siang hari Jumat itu dimulai? Dengan masuknya sholat subuh. Jadi kalau kita ketemu subuh, berarti kita wajib Jumatan. Begitu. Maka supaya dia nggak wajib Jumatan, dia perginya harus sebelum subuh. Dan kira-kira begitu. Contoh persis seperti puasa. Puasa Ramadan wajib kan?
Puasa Ramadan wajib nggak untuk musafir? Enggak. Orang musafir nggak wajib puasa. Dalam Quran, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safar." Barang siapa di antara kalian sakit, aw 'ala safarin, atau dia sedang dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, lalu dia tidak puasa, maka dia harus ganti di hari yang lain. Jadi musafir itu tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib puasa Ramadan. Tapi kata para ulama, musafir kalau mau tidak puasa Ramadan pada hari itu, dia harus pergi meninggalkan rumahnya sebelum subuh. Kalau dia subuh itu masih di rumahnya, maka dia wajib puasa. Karena ketika sedang di rumah, status dia belum musafir, ya kan? Kalau dia belum musafir, wajib nggak dia puasa? Wajib, karena dia belum musafir. Ya, kalau dia statusnya sudah musafir, baru nggak wajib puasa. Maka kalau dia mau pergi pada hari itu dia mau tidak puasa, maka dia harus perginya sebelum subuh. Karena kalau sudah subuh dia wajib puasa. Begitu juga musafir. Begitu juga sholat Jumat menurut saya. Sholat Jumat itu juga wajibnya dengan masuknya sholat subuh. Makanya dia sebelum sholat subuh harus pergi dulu. Nah kalau misalnya kita nih berangkatnya pergi ke Jakarta jam 7 pagi, ya berarti kita sudah wajib sholat Jumat. Sebenarnya wajibnya itu ada di Palembang, karena kita subuh-subuhnya di Palembang. Ya sudah, setelah itu kita berangkat ke Jakarta jam 7. Maka karena tadi pagi subuh itu kita sudah wajib sholat Jumat, maka di tengah jalan kita mau tidak mau harus sholat Jumat karena itu kewajiban kita. Bukan saya musafir, iya Anda musafir itu setelah datang kewajiban Jumat. Anda sudah wajib dulu, lalu Anda musafir, maka Anda tidak bisa menjalankan kewajiban itu. Jadi mau tidak mau nanti di tol kalau sudah jam 9.12 dia harus cari pintu exit tol, nyari masjid. Setelah itu baru dia melaksanakan sholat Jumat dan balik lagi ke tol. Kalau misalnya sholat Jumatnya itu di rest area, jangan Pak, di rest area itu mungkin 80% musafir, ya, tidak kate, uang tempatan situ, yang tempatan paling yang berdagang-berdagang itu berapa? Ya kan, tidak cukup sampai 40. Akhirnya sholat Jumatnya kalau kita paksakan di rest area, tidak sah karena kurang uangnya, ya, dan bukan di batas pemukiman. Maka mau tidak mau kita itu keluar dari rest area, keluar dari tol, kemudian cari masjid yang ada di pemukiman di situ. Itu Pak ya, saya pahami ya. Nah ini memang seperti itu aturannya. Memang yang repot itu Pak, kalau gitu ini di zaman sekarang ini ada kendaraan-kendaraan yang punya jadwal khusus. Contohnya pesawat. Itu nak ke Jakarta, ya. Pesawat itu kan dari Palembang Jakarta hampir sejam, ya Pak, ada kurang, ya. Nah itu berangkatnya jam berapa? Berangkatnya jam 11 take off-nya, berangkatnya. Berarti kita dari rumah, dari wilayah sini udah lebih dari 4 dari ini, ya. Pasti berangkatnya jam 10 kan, biasanya nggak mungkin kita 10 pergi ke bandara. Bandara kan dekat, paling setengah jam atau 1 jam. Maka orang sudah wajib Jumat. Tapi kalau dia wajib Jumat, kan harus Jumatan. Masa Jumatan di pesawat? Tak baca kan? Pesawat berangkat jam 11 sampai Jakarta jam 12. Ketika turun itu kan kita perlu waktu kan? Sampai barang setengah jam segala macam. Ya biasanya sholat Jumatnya sudah selesai. Itu bagaimana? Nah mungkin dalam keadaan yang seperti ini mungkin ada pilihan. Jadi ketika perkara itu memungkinkan, maka kita akan diberikan kelonggaran. Gitu. Ya memang kalau bisa ambil pesawat ke Jakartanya jangan jam 11. Ambillah yang pagi.
atau sekalian nanti berangkatnya yang jam sore jam 3 supaya kita habis Jumat baru berangkat. Nah kira-kira seperti itu. Kalau memang tidak ada sama sekali menu baru atau yang harganya mahal, sementara kita uangnya tidak banyak, ya sudah, nggak boleh buat darurat. Ya seperti itu. Begitu juga kita naik kereta ke Lampung. Berangkat kereta dari kereta Bakti jam berapa? 8:30. Jam 9:30 gitu kan. Nggak mungkin lah kita habis subuh ini berangkat ke kereta Bakti dari sini. Ya, kita tahu juga belum buka kan, sebenarnya begitu. Nah, jadi mudah-mudahan yang seperti itu ada pelonggaran karena darurat. Ya karena darurat kita berarti Jumatannya ada di kereta gitu. Ya mudah-mudahan itu ada tidak darurat. Tapi kalau kita baca atur, misalnya kita berangkat pakai mobil jeplek, ya maka adalah kita ya itu tadi kalau berangkatnya habis subuh, ya harus cari tempat untuk Jumatan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, ini sudah cukup ya. Ada sedikit lagi. Nah ini kita baca sebentar lagi ya. Syarat sholat Jumat. Syurutul Jum'ati sitatun. Syarat sholat Jumat itu ada 6. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Dan dalam sholat Jumat itu dilaksanakannya kalau sudah masuk sholat zuhur. Ya, jadi sholat Jumatnya dan khutbah Jumatnya itu sudah masuk sholat zuhur. Jadi kalau belum masuk sholat zuhur, khatibnya sudah naik, maka khutbahnya tidak sah. Ini yang kadang-kadang saya khawatirkan itu, yang buat saya istilahnya tidak tenang ya. Kalau khutbah di masjid yang adanya sekali, sekali, ya adanya sekali itu kan biasanya dia nunggu masuk Jumat, masuk azan kan gitu. Nah kadang-kadang yang adanya sekali ini waktu di jam digitalnya itu kadang-kadang kecepatan. Karena dia adanya duluan 2 menit, 3 menit. Habis itu kita naik mimbar nyampaikan, sementara kadang-kadang masih belum datang semenit, belum datang 2 menit. Jadi kita khawatir, tapi sih memang biasanya sudah, tapi ya mepet-mepet. Ya misalnya dia terlambat jamnya kecepatan 2 menit. Nanti azannya 3 menit, 4 menit, alhamdulillah kita tetap dalam gitu. Sudah masuk belum? Kalau belum masuk kita khutbah, tidak sah khutbahnya. Dia tidak sah khutbahnya. Makanya kalau harus hati-hati yang yang adanya sekali. Jadi dia adanya sekali, pastikan niat bahwa benar-benar sudah masuk zuhur. Ya, karena saya pernah kejadian di Palembang ini ada masjid yang jamnya itu lebih cepat. Ya, kecepatan agak panjang, sekitar 3-4 menit lah. Tapi kebetulan masjid itu adanya 2 kali. Rata-rata Palembang itu kan 2 kali. Jadi di rumah itu kalau 2 kali masih ada jeda. Ya, cuma kopiah Jumatnya di masa dia. Kopiah Jumat kan harus masuk waktu Jumat dulu. Tapi kopiah Jumat itu kan sunnah. Ya, jadi kalau misalnya nggak sah juga kita Jumatannya ya masih tetap sah. Ya, karena sudah masuk waktu. Syarat yang kedua, wa an tuqama fi fitratil balad. Dan Jumatan itu dilakukan dalam batas pemukiman. Jadi tinggal pemukiman. Karena apa syaratnya itu yang sholat harus orang yang tempatan situ, orang asli situ. Kalau bukan orang asli situ dan jumlahnya 40, dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Memang kalau sekarang ini hadirin jumlah atau angka 40 ini mungkin dalam beberapa kondisi sulit untuk dipenuhi. Ya kadang-kadang Pak. Ya saya kasih contoh di tempat kami minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu lalu saya juga menyampaikan materi yang sama. Padahal di dekat tempat kami juga, tapi ada orang yang tinggalnya itu di kebun. Di kebun itu jarak dari kebun itu ke
pemukiman yang banyak orang itu hampir 3 kilo. Ya, jadi di kebun itu yang tinggal paling-paling 11 kakak. Dan itu sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun mungkin. Karena tempatnya susah, ya, menjangkau ke sana. Orang kalau bertani nggak sampai terlalu sana, itu rumahnya mereka di pemukiman. Nah, ini ada orang memang dia tinggalnya di kebunnya di sana. Akhirnya setelah bertahun-tahun itu tidak cukup 40 orang. Tidak cukup 40 orang. Ya, tapi mereka statusnya bukan musafir. Berarti mereka itu apa? Mukim. Jadi mereka itu istilahnya aslinya dari sini, tapi dia itu neladang, pergi 3 kilo, masih wajib kan dia mukim di sini, tapi nggak cukup orang. Akhirnya bagaimana? Di tempat itu bertahun-tahun, sholatnya itu sholat Jumat, tapi habis Jumat langsung sholat turun lagi. Dia wajib Jumat, dia kan dia mungkin wajib Jumat, berarti melaksanakan Jumat. Tapi Jumatnya nggak sah. Dia wajib Jumat, tapi gara-gara jumlahnya nggak 40, berarti Jumatannya nggak sah. Kalau nggak sah bagaimana? Diganti dengan duhur. Akhirnya di sini bertahun-tahun seperti itu sampai hari ini. Ya, nah yang seperti itu yang kalau sulit begitu. Ya mungkin kalau misalnya dia mau ngambil yang ringan, boleh ambil pendapat yang mengatakan Jumatan itu tidak harus 40. Jadi ada pendapat lain yang lebih sedikit dari itu, yaitu dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik ini Jumatan itu cukup dengan 12 orang. Ya, cukup dengan 12 orang. Tapi kalau ada juga mazhab ketiga, sholat Jumat cukup dengan 3 orang. 3 orang. Nah, kalau dia mau ambil itu tidak apa. Ya, termasuk ya sebagai penutup hadirin di tempat kami, ya, di pondok kami yang di Musuji itu pemukimannya banyak orangnya. Ya, mungkin lebih dari 40 orang di situ. Tapi agak jauh sedikit. Tapi yang Jumatan tidak kacau. Uang itu tidak ada Jumatan. Tidak ada Jumatan. Tidak ada sholat begitu. Oh Islam. Tapi Jumatan itu lah. Jumatnya tidak datang lagi waktu kan. Apalagi waktu. Jadi kalau itu datang ke situ, ya santri itu, santri kan mungkin, ya dia wajib tapi tidak itu. Akhirnya paling-paling yang Jumatan dulu awal-awal kita laksanakan paling 4 orang, 5 orang yang aslinya situ 5 orang. Ya sekarang sudah agak banyak, sekarang hampir 10, belasan lagi belum bayar. Akhirnya mau tidak mau gitu, dia terpaksa ambil kalau kita sholat Jumat atau bulan, tapi kalau bulan orang sebentar nanti bingung. Kita habis sholat Jumat atau sholat Zuhur, sudah mereka itu malas Jumatan, disuruh sholat Zuhur, kalau kenapa ada datang? Kenapa? Kan aneh kan ya waktu ini. Ayo sudahlah, itu saya cuma ambil pendapat yang 5 orang. Karena yang mungkin itu cuma datang 4 orang 5 orang. Yang makan lagi. Ya, nah ini memang di sini harus ada apa istilahnya kebijaksanaan dari seorang yang dalam menentukan. Baik bapak-bapak, karena waktu syukur sudah datang dan sambil kita menunggu sholat, kita sebagai biasa bertanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Sholat kopiah tadi, Ya. itu apa dikerjakan? Karena apa? Mengingat 1 kali azan itu. Pada yang sholat yang ada masjid yang sekali ada. Ya. Hadirin, kalau sholat Jumat yang 1 kali ada, memang kita sangat sulit sekali mau melaksanakan qobliyah, ya. Karena biasanya di tempat kita ini, kalau kita sudah azan, kalau yang ada satu Pak ya, habis azan kan khatib langsung menyampaikan khutbah, ya. Kalau khatib sudah khutbah,
kita ini sebagai pendengar jamaah nggak boleh sholat sama sekali, nggak boleh sholat sama sekali. Yang boleh sholat itu cuma satu orang, yaitu orang yang baru masuk ke masjid dan dia sholat tahiyatul masjid. Jadi yang diberikan keringanan boleh melaksanakan sholat ketika sedang khutbah Jumat itu hanya sholat tahiyatul masjid. Kalau bukan tahiyatul masjid tidak boleh. Dan tahiyatul masjidnya itu dari bapak-bapak saya sampaikan ya, itu ini kan kadang-kadang ya tidak sering lah. Itu ini kadang-kadang datang sampai Jumat itu sampai masjid, khotib sudah menyampaikan. Pernah kan gitu Pak? Pak ya pernah lah gitu ini ya. Nah kalau kita misalnya sampai ke masjid, khotib itulah menyampaikan khutbah, kita boleh sholat, tapi sholatnya tahiyatul masjid. Kalau misalnya nak diniatkan sekalian dengan qobliyah, boleh sekalian double. Tapi tidak boleh 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat qobliyah, tidak boleh yang 2 rakaat qobliyah ini, hanya tahiyat saja. Dan satu hal yang harus dicatat ini, dalam keadaan seperti itu, sholatnya harus diringkas seringkas-ringkasnya, harus diringkas. Jadi tidak boleh itu sholat cakap biasa. Bacanya yang agak panjang, subhana rabbiyal azimnya 3 kali, dia rukuk sujud ulang-ulang, sudah tidak boleh lagi. Harus dicepeti, ya, disingkat-singkat. Kalau perlu nggak usah surat pendek, ya, subhana rabbiyal azimnya cuma sekali. Pokoknya secepat mungkin, karena memang hasilnya nggak boleh sholat. Hasilnya nggak boleh sholat. Dan Nabi ketika itu membolehkan sholat karena pengecualian dari Nabi. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada orang masuk langsung duduk. Lalu kata Nabi, sudah sholat belum? Belum. Ayo sholat 2 rakaat. Fal yukhaffif, tapi kamu harus ringkas. Nah, perintah ringkas itulah yang menjadi pandu para ulama. Sholatnya ya harus ringkas karena perintah Nabi suruh ringkas. Jadi sholatnya nggak seperti sholat biasa. Nah kalau saya lihat sekarang ini banyak orang datang ketika khutbah, ya kan saya khutbah, nggak ada yang datang. Sholatnya lama, kadang-kadang di depan tinggal pulau. Ya kan udah sama, jadi kan agak terganggu gitu. Nah, problem. Jadi seperti itu Pak ya. Nah dalam keadaan seperti itu kalau adanya satu, kalau kita mau qobliyahnya itu pas azan. Jadi pas azan itu tidak ada lagi kalau waktu setengah azan itu. Kan biasa kalau azan kan, kalau masuk waktu kan langsung azan. Nah kalau menunggu selesai azan sudah khutbah. Ya pas azan itu sholat. Boleh kita sholat ketika azan, boleh. Ya, kenapa itu kalau azan tegak berdiri tidak sholat? Karena mereka mengambil kesunahan menjawab azan. Jadi kalau kita sholat ketika azan, kita nggak bisa menjawab azan. Tapi kita dapat qobliyahnya, kita coba ya Allah. Dan lagi cukup. Kalau yang puasa tobat, katanya benar. Tapi kalau itu misalnya bertaubat, berpuasa dengan niat supaya dikuatkan dalam bertaubat, supaya dimudahkan dalam menjauhi atau kembali kepada maksiat, tidak apa-apa. Karena yang namanya puasa itu kan menahan kita untuk melakukan syahwat. Puasa itu kan tujuannya itu melatih diri menahan syahwat. Nah banyak di antara dosa-dosa itu karena syahwat, karena syahwat kita. Maka obatnya hanya pakai puasa. Obatnya ada pakai puasa. Nah, mungkin di situ maksudnya puasa tobat itu mungkin karena dia itu maksiatnya karena maksiat syahwat. Ya, karena maksiat syahwat. Maka syahwatnya dia harus kurangi. Dia tahan. Ibadah apa yang cocok dengan itu? Dia puasa. Seperti itu mungkin. Tapi nggak ada yang namanya secara khusus puasa tobat. Kalau sholat tobat ada. Ya sholat yang kita kerjakan ya sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah. Ya, Allah.
Jika tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya kajian kita dan mari kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتباركا من بعدك توبه معصوما ولا تدع فينا ولا معنا ولا حرام شاكا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا بمقرنا ان تدع خطاتا ولا أمن إلا فرجتا ولا مرض إلا شفيتا ولا حاجة من حاجة إلا أخرت بالرضا ولا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في الاستجابة على الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. Demikianlah rahmatullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.